Halo, Pak Aryo, Anda yakin mau ganti nama? Setelah ganti nama, ijazahmu, dokumen, paspor, data pribadi lain, semua harus diubah. yakin? Baik. Anda mau ganti nama jadi Alden Mua, kan? Tanda tangan surat persetujuan ini. Aldemiva, terbang ke tempat yang jauh. Aku mau pergi dari sini. Terima kasih. Seminggu lagi, aku bisa pergi selamanya. Identitas lamaku biar tertinggal di sini selamanya. Bu Risa, sepertinya aku lihat dari tadi kau terus pegang cincin, tapi sepertinya itu cuma cincin perak biasa. Ada yang istimewa? Ini cincin nikahku. Maaf, kupikir statusmu sekarang. Cincin kawinmu pasti berlian besar. Cincin nikah ini aku buat sendiri. Butuh waktu lama sekali. Aku pola sedikit demi sedikit. Di dalamnya sengaja diukir namaku dan suamiku. Beneran ada 2 inisial? Ya. RP dan... Hai, suamiku Aryo Yesa. Suamimu beruntung sekali. Sepertinya di kehidupan sebelumnya, dia berjasa sekali, makanya nikah sama Anda. Sebenarnya aku yang berjasa, makanya bisa nikah sama dia. Dari sekolah sampai menikah, kami sudah 15 tahun bersama. Dulu aku juga kira kita pasangan paling cinta. Bu Risa kasih aku ini. Halo, mau tempat perhiasan? Kenapa sudah benar-benar kecewa sama Risa pun hati ini masih sesakit ini? Bos, tolong leburkan saja cincin ini. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Maaf Ariel, belakangan sibuk kerja, nggak sempat temani kau. Aku bawakan Frisya kesukaanmu, suka nggak? Aroma parfum dan bekas cupang di leher. Risa, kau sebenarnya lagi kerja atau bercumbu sama Faris? Kenapa diam saja? Aku cuma agak capek. Kalau begitu kita istirahat saja. Kau juga capek kan? Cepat mandi, lalu tidur. Aryo, mana cincin? Sudah dilepas. Cincin itu aku buat sendiri. Itu bukti cinta kita. Kenapa kau lepas? Belakangan ini aku gemukan. Ukurannya agak enggak pas. Bilang dari tadi. Lain hari ku bawa ke toko perhiasan buat ganti ukurannya. Lain kali saja. Apa itu? Ariel, itu hadiah buatku. Ya, potongan perak di dalam ini. Lambang kita. Pernah saling cinta. Sekarang sudah hilang sepenuhnya. Ini juga bukti kita sudah putus. Ini hari apa? Sampai siapkan kado buatku. Hari ini, ulang tahun pernikahan kita. Maaf Ariel, belakangan sibuk kerja. Begini saja, aku ajak ke makan Jepun kesukaanmu. Pesan restorannya sekarang. Gak usah. Aku gak lapar. Kita keluar lihat pemandangan. Jalan-jalan ke pinggir sungai. Aku agak ngantuk. Mau tidur dulu. Ayolah Ariel. Lama tak ke sungai. Jalan-jalan. Akhir-akhir ini, kau jadi agak dingin padaku. Kalau begini terus, mungkin aku curiga kau berpindah hati. Aku yang berpindah hati, jelas-jelas kau jatuh cinta sama orang lain. Kali ini, aku akan tarik balik hatiku. Dan diriku selamanya. Aku simpan semua kembali.
kita sudah sampai. Sungai ini sering kita datangi dulu. Waktu baru Pakaran. Dimulai dari sini, maka akhiri di sini juga. Aryo, tunggu sebentar ya. Ada urusan kerjaan. Angkat telepon dulu. Aku balik bentar lagi. Kangen ya? Malam tanpamu, aku kesepian. Ingin ketemu. Oke, besok pas kerja, kau boleh pilih tempat dimanapun di kantor. Selesai teleponan, balik, kau nggak ada. Bikin kaget. Di luar agak dingin. Aku balik ke mobil. Nggak apa-apa, kau boleh pilih tempat dimanapun. Kenapa, Aryo? Kau baik-baik saja. Kalau nggak enak badan, aku bawa ke RS sekarang. Nggak apa-apa. Mungkin makan malam tadi sudah basi. Besok ikut aku ke kantor saja. Kita makan bersama. Oke. Besok aku ikut kau ke kantor, temani kau kerja, lalu kita makan bersama. Malam sekalian pulang bersama. Tapi, pekerjaanku bisa jadi agak sibuk. Nggak bisa temani kau terus. Nggak apa-apa. Kau kerja saja. Aku tinggal tunggu di kantormu. Baiklah. Sayang, aku siapkan air buat mandi ya. Rencana, besok kita nggak bisa di dalam kan? Aku kecewa. Jangan kecewa, besok kita ke atas saja. Lebih bergairah. Asyik. Aryo, air mandinya siap. Kau mandi dulu saja. Gak usah, aku agak ngantuk. Aku mau tidur dulu. Oke, kalau ngantuk tidur. Oh iya, kado darimu itu. Boleh aku buka sekarang? Buka seminggu lagi saja. Kenapa harus seminggu lagi? Mau lihat sekarang hadiah apa yang kau siapkan? Karena kado itu akan lebih bermakna setelah 1 minggu. Oke, aku turuti saja. Ribut sekali. Kita tidur bentar lagi saja. Belum waktunya kerja, pagi-pagi sudah ribut. Cepat lambat singkirkan orang tak berguna ini. Aryo, kau tidur lagi saja. Aku mau tanya kantor. Ada apa sampai buru-buru cari aku?
Ada masalah apa di kantor? Penting nggak? Nggak usah khawatir. Aryo, kau tidur saja lagi. Aku buatkan sarapan. Risa, boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Rasa jenuh setelah 7 tahun, menurutmu, apa itu masuk akal? Rasa jenuh setelah 7 tahun, menurutmu masuk akal? Itu cuma alasan saja. Seumur hidupku, ku cuma cinta kau seorang. Seumur hidup, cuma cinta sama aku. Iya, Kalau kau jatuh cinta sama orang lain, kalau begitu, disambar petir 5 kali, mati mengenaskan. bersumpah seberat itu, kau nggak takut benaran terjadi? Aku berkata jujur, kenapa harus takut? Aryo, kau harus percaya. Makanlah, Kau harus percaya padaku. bereskan urusan kantor. Jangan telat, cepat makan. Biarkan saja, mereka tunggu bentar. Sekumpulan orang gak guna, cepat lambat pasti ku pecat. Pecat dia. Kau rela? Selain kau, nggak ada yang aku nggak rela. Pak Aryo datang. Bu Risa tiap hari bilang, katanya kau suka kopi. Aku akan belikan untukmu. Aku juga mau beli makanan Jepun. Bu Risa pernah bilang, Pak Aryo paling suka makanan Jepun. Jangan bercanda. Pakai aduk kemukan. Cincinnya sudah nggak muat. Bu Risa bercanda kan? Pakai saya kurusinnya. Kalau cincin tak muat, pasti cincinnya yang bermasalah. Nih, dasar tukang jilat. Kelihatan sekali lagi menjilat. Mana mungkin cincin menyusut. Ayo. Aryo, bereskan kerjaan dulu. Bersantai di sini saja. Ada apa-apa? Bilang Gilang di luar. Mana asisten pribadimu, si Faris? Dia sepertinya lagi kerja. Nanti aku balik, kita makan siang. Atap, Bu Risa dan Faris mainnya makin gila. Mau bagaimana lagi? Siapa sangka hari ini Pak Aryo tiba-tiba datang ke kantor? Bu Risa, terpaksa ganti tempat. Hari ini kita perlu antar barang itu. Nggak usah. Waktu Bu Risa naik, kulihat satu kotak di kotaknya. Bu Risa hebat sekali. Depan suaminya masih bisa beli. Paling pakai kurir. Sekarang pesan kurir gampang. Ternyata paket tadi pagi itu. Risa, kau beneran gak sabaran ya? Entah satu kotak cukup atau enggak. Kalau nggak cukup, antar lagi. Sebagai bawahan, harus layani bos dengan baik. Bukannya tadi kau bilang mau layani Pak Aryo juga? Dia mengerti apa? Dikasih satu kopi saja sudah senang. Seorang seperti Bu Risa itu, mana mungkin nggak punya simpanan di luar? Toh, dia punya duit dan kekuasaan. Asal bisa tutupi dari suaminya, sudah beres. Benar juga. Suaminya sepertinya polos. Nggak susah tutupi dari dia. Jangan sembarang omong di depan Aryo, mengerti? Mengerti Bu Risa, kami paham. Jaga Aryo baik-baik. Dia sakit perut 2 hari ini. Jangan kasih makanan mentah atau dingin. Satu lagi. Kalau ada yang bocorkan soal aku dan Faris, akan langsung dipecat. Mengerti? Mengerti. Ternyata ketinggalan di sini. Halo, apa ini Pak Alden Mua? Benar. Halo Pak Alden,
Jika luar negeri Anda. Terbit seminggu lagi. Jangan lupa paspor. Langsung naik pesawat. Baik, mau tanya. Selain paspor, ada dokumen lain yang diperlukan. Cukup bawa. Paspor saja. Baik, terima kasih. Paspor? Aryo, kau butuh paspor buat apa? Temanku paspornya hilang. Dia tanya bagaimana urus lagi. Aryo, aku kaget sekali. Kukira kau keluar negeri tanpa aku. Kenapa? Sudah aku bilang, kau sakit perut 2 hari ini. Suruh mereka yauk kau. Tunggu bentar, aku akan langsung pecat mereka. Kamu, terserah kau mau pecat siapapun. Jangan jadikan aku alasan. Aryo, kau marah? Karena aku hari ini sibuk kerja dan gak sempat temani kau. Begini saja, hari ini batalkan semua kerja. Cuma temani kau, oke? Cuma temani aku. Iya, cuma temani kau. Semoga kau bisa tepati janjimu. Nanti sore, kita nonton bioskop. Katanya belakangan ini ada film komedi bagus. Kau tonton pasti senang. Angkat saja. Mana tahu ada masalah. Perusahaan yang penting. Segera aku bereskan. Angkat di sini. Aku juga nggak mengerti urusan perusahaan kalian. Nggak usah takut aku bocorkan. Sudah bilang kan? Jangan telepon aku hari ini. Memangnya ada urusan mendesak apa? Oke, aku mengerti. Tunggu aku. Maaf, Aryo. Ada masalah ribet di perusahaan yang harus cepat aku tangani. Pergilah. Antara aku dan Faris, ujungnya kau tetap pilih Faris. Maaf sekali, Kak. Hari ini mungkin dia nggak bisa temani kau. Begitu aku telepon, dia langsung balik ke sisi. Oh, ya. Lihat. Aku juga khawatir sama kesehatannya. Cepat ke rumah sakit. Diperiksa dokter. Toh, ini buah hati kamu. Iya kan? Aku nggak mau apapun. Aku cuma mau cepat bercerai. Kasus sepertimu begini, yang penting pisah sama pihak wanita selama 2 tahun, otomatis bisa cerai. Nggak perlu tanda tangan pihak wanita. Baik, aku serahkan semua ke tangan kalian. Baik, tunggu sebentar. Kalau nggak menyangkut soal pembagian harta, kami yakin sekali bisa bantu Pak Aryo. Halo, Aryo, kau di mana? Kenapa nggak di kantor? aku pulang duluan. Oke. Yang penting kau selamat sampai rumah. Maaf, Aryo. Beberapa hari ini aku harus dinas. Kau sendirian di rumah, jaga diri. Minggu depan aku janji akan batalkan semua kerjaan buat temani kau. Kalau berulang kali bohong, akhirnya nggak dipercaya. Oke, pergilah. Aryo, aku memang yang terbaik. Aku cinta kau. Luisa, apa kau akan berpaling hati? Tentu saja enggak. Kalau kau berpaling, aku akan tinggalkan kau selamanya. Meski kau pergi, aku akan cari kau ke seluruh kota. Selama kau Aryo Yeza, takkan kubiarkan kau tinggalkan aku. Tenang saja. Aku bisa kabur. Aku punya cara biar kau nggak temukan aku. Oke, kalau begitu kau kabur dulu. Aku kasih 3 hari. Habis itu, baru aku cari. Sudah aku bilang. Selama namamu masih Aryo Yeza, mau kabur kemanapun, tetap bisa aku temukan. Kau nggak bisa lepas dariku.
nggak bisa lepas ya. Kita coba saja. Halo. Iya. Bajunya sudah kutaruh di depan pintu. Tolong sumbangkan ke daerah kurang mampu. Terima kasih. Demi rayakan kehadiran buah hati kami dan juga ulang tahunku, kami liburan ke Mahaya. Sebagai calon ibu, dia sangat peduli pendidikan bayi. Sudah cari pendidikan dini bayi. Dia sewa satu pulau, borong semua kembang api di Mahaya, cuma buat rayakan ulang tahunku. Ulang tahun ditambah hamil. Bagi Risa dan Faris, sepertinya itu kebahagiaan berlipat ganda. Aryo, aku sudah pulang dinas. Nanti jemput di rumah. Kita makan bersama. Oke, Sampai ketemu. Aku cinta kau. Halo, sudah sampai. Riri, hari saat kau cuma milikku cepat berakhir. Habis ini kita harus sembunyi-sembunyi lagi. Jangan sampai Aryo. Curiga ada yang aneh. Kalau enggak, awas kau. Oke, aku tahu. Kau sudah bilang ribuan kali. Ya sudah. Gak bilang lagi. Aku marah. Kalau begitu biar ku hibur. Aku bawa kau beli sepatu basket yang kau bilang waktu itu. Kau tertarik sama satu model, kan? Kita balik ke kantor saja. Pokoknya, sebelum kau pulang, kita lakukan sekali lagi. Tapi aku sudah janji. Jemput Aryo makan. Waktunya nggak sempat. Bilang saja kena macet. Tuh, di jalan tol memang sering macet. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa? Aryo nggak pernah matikan ponsel. Kenapa? Panik. Palingan ponselnya habis baterai. Ini kopi yang aku seduh sendiri. Mau kusuapi? Kenapa rasanya?
Ada yang nggak beres. Sudahlah, ganti jadi teh hangat saja. Kenapa? Kau mau ganti selera lagi? Jangan bercanda, suasana hatiku lagi jelek. Kau berlebihan sekali. Dia sendirian di rumah. Apa yang bisa terjadi? Cepat ganti. Jangan sampai aku ulang ketiga kalinya. Bu Risa, sore rapat banking. Sebentar lagi dimulai. Tadinya aku mau makan siang sama Aryo. Sekarang tertunda lama. Aryo pasti masih tunggu aku. Berapa lama lagi rapat sore? Sekitar sejam. Aku mau pulang bentar. Aku belum balik. Rapat sudah mulai. Jangan tunggu aku. Biar mereka jalankan sesuai prosedur. Baik. Ada aku di sisimu. Kenapa kau masih mau cari pria lain? Lain kali jangan bicara gitu lagi. Nggak mau. Aku nggak mau kau sama pria lain. Baru mulai. Sudah aku bilang. Kau harus tahu posisimu. Aryo itu suamiku. Selamanya. Gak akan berubah. Tak terima posisimu. Tahu akibatnya. Status suamimu dan hartamu itu cepat lambat akan jadi milikku. Aryo, aku pulang. Mana Pak Aryo? Lagi keluar? Nggak tahu. Dari pagi sampai sekarang, nggak lihat Pak Aryo. Masa kalian nggak tahu? Pak Aryo nggak di rumah? Yang paling tahu, Pak Aryo kemana? Bukannya harusnya kau sebagai istrinya. Kenapa malah tanya aku? Sudahlah, aku cari sendiri. Aryo. Aneh. Mana dia? Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak mungkin. Aryo nggak mungkin tinggalkan aku. Nggak mungkin. Aryo. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat. Coba hubungi beberapa saat lagi. Aryo. 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 Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Halo. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aryo. Aryo? Aryo? Tenang. Tenang. Pasti ada cara. Halo, apa kau tahu? Aryo pergi kemana? Kalian suami istri. Kau tak tahu dia di mana kau pergi? Enggak, aku... Halo, apa kau tahu di mana Aryo sekarang? Risa, kau itu istrinya Aryo. Kau malah tanya aku. Belakangan ini dia pernah hubungi kau, Kak? Kalian sahabat kuliah. Gara-gara kau Aryo sudah gak anggap aku sahabat lagi. Jangan hubungi aku lagi. Teman licik sepertiku tak pantas ada di kontak Bu Risa. Aryo? Maaf, aku yang khianati hubungan kita. Makanya kau semarah ini. Tapi, kau orang yang paling kucintai. Kenapa kau tega tinggalkan aku?
Aryo, kau pasti cuma emosi sesaat. Kau nggak bawa banyak uang. Aku kirimkan uang. Jangan kesusahan di luar sana. Halo? Dengan Nyonya Risa, pengiriman uang besar barusan gagal diproses. Apa karena jumlahnya terlalu besar? Aku bisa buktikan kalau memang aku yang kirim. Jika perlu kode, tanda tangan, ku beri semua. Aku mau kirim uang buat suamiku. Nyonya Risa, pihakmu nggak masalah. Tapi rekening Tuyuan sudah nggak aktif. Kok bisa? Ini nomor rekening suamiku. Nggak mungkin salah. Kartu ini sudah ditutup sejak kemarin. Kemarin? Beberapa hari ini, tiap telepon Aryo, harusnya sadar ada yang aneh. Belakangan ini memang aku yang kurang perhatian sama Aryo. Ini semua salahku. Aku dan Aryo sejak kapan jadi jarang komunikasi? Dulu waktu dinas keluar, kalau nggak panggilan video sama Aryo, aku sampai nggak bisa tidur. Kenapa aku jadi begini? Ini semua salahku. Semua salahku. Aku yang cuek sama perasaan Aryo. Ini semua salahku. Aryo pasti sudah sakit hati sekali. Sampai bakar semua foto kita. Aryo, kau sudah bakar semua identitasmu. Apa kau mau buat aku gak bisa temukan kau? Kalau kau berpaling, aku pergi selamanya. Ternyata kata Aryo dulu. Nggak bohong. Dia sudah berencana tinggalkan aku sejak lama. Nama? Akun sosial media Aryo itu Ryoka. Aku bisa cari dia di internet. Gak. Aryo sudah hapus akunnya. Halo. Sudah baca peraturan platform kalian? Akun dihapus. Bisa kembalikan dalam 7 hari. Batalkan penghapusan. Kembalikan datanya sekarang. Nama akunnya Ryoka. Maaf. Ibu, pembatalan harus dilakukan pemilik akun. Aku ini istrinya. Masa aku nggak bisa batalkan akun suamiku sendiri? Maaf, Bill. Ini melanggar aturan. Aku nggak bisa bantu. Oke, aku laporkan kalian. Tunggu surat panggilan dari pengadilan. Aku tahu di balik sistem. Kalian punya semua data. Kembalikan akun. Tidak sulit. Mohon maaf, Ibu. Aku nggak berwenang buat itu. Ada hal lain yang bisa kubantu? Cari nomor telepon penanggung jawab dari platform ini. Sekarang juga. Halo. Halo. Aku CEO Grup Sandy. Halo Bu Risa, ada urusan apa Bu Risa cari aku? Aku paham aturan platform kalian. Dan tahu kalian tak bisa sebar info sembarangan. Tapi suamiku hilang. Sebelum hilang, dia nggak bawa apapun. Bahkan akun medsos dan kartu bank ditutup. Kalau kalian nggak bantu aku, karena aku benaran nggak punya petunjuk sama sekali. Aku mohon pada kalian.
Aku mengerti perasaan Bu Risa. Baiklah, Bu Risa, kasih nama akunnya. Aku cek kondisi suamimu yang hilang. Kalau benar, akan kupulihkan datanya dan kirim kode akunnya ke kau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini waktu kita baru pacaran dulu. Ini lukisan Aryo. Ini hadiah yang kukasih. Ini buket bunga pernikahan kita. Rumput yang Aryo rapikan. Ini waktu aku baru kenal sama Faris. Ternyata Aryo sudah tahu dari dulu. Aku bodoh sekali. Aku kira aku bisa sembunyikan ini dari Aryo. Nikmati perlakuan baiknya ke aku. Sambil nikmati kesenangan sama Faris. Aku memang wanita jahat. Kata-kata Aryo buatku. Enggak. Aryo, kita nggak akan berakhir begini saja. Aku cari kau sampai dapat. Biar kau maafkan aku. Aku akan tebus semua ini seumur hidupku. Iya. Aku akan temukan kau. Ternyata sepi menunggu orang itu. Sesakit ini. Aryo. Dulu gak tunggu aku. Di rumah. Begini juga. Ini. Cincin pernikahan. Aryo. Kalau bercincin pernikahan yang kubuat sendiri, kau bukan cuma kabur dari rumah, juga bukan lagi marah. Kau benaran sudah mantapkan hati buat tinggalkan aku. Aryo, aku harus temukan kau. Pas minta maaf di depanmu langsung. Kau secinta itu sama aku, pasti mau maafkan aku. Pasti mau maafkan. Aku mau lapor. Suamiku hilang. Kemungkinan besar mau bunuh diri. Aryo, maaf, hanya itu. Aku janji akan tebus ini. Siapa nama suamimu? Kenapa mau bunuh diri? Namanya Aryo Yeza. Dia. Belakangan ini, ada konflik dengan suamimu? Nggak, hubungan kami baik-baik saja. Kami. Kalau mau temukan suamimu, kau harus cerita sebenarnya ke kami. Kalau enggak, kami nggak bisa bantu. Aku pernah selingkuh. Suamiku tahu. Suamimu pergi dari rumah karena kau selingkuh. Baiklah, laporanmu sudah kami terima. Ada kabar? Langsung kami beritahu. Terima kasih. Halo. Apa ini Nona Risa Petra? Aku pengacara ditunjuk Pak Aryo. Ada yang mau kubicarakan langsung? Apa kau lagi senggang? Bisa. Aku kesana sekarang. Halo. Silakan lewat sini. Terima kasih. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Halo, silakan lewat sini. Terima kasih. .
Mana Aryo? Aku pengacara yang ditunjuk sama Pak Aryo. Dia minta aku buat sepenuhnya urus perceraiannya. Aryo masih nggak mau ketemu aku. Aku mau bicara sama dia, suruh dia keluar. Maaf, aku nggak bisa. Pak Aryo sama sekali nggak datang. Pak Aryo serahkan urusan perceraiannya ke kantor pengacara kami, Nona Risa. Kalau engkau keberatan, bisa langsung bilang padaku. Aku nggak akan cerai sama dia. Aku memang sedikit salah. Wanita mana di dunia ini? Dia nggak pernah salah. Aku sudah sadar aku salah. Aku nggak akan ketemu sama orang yang dia nggak suka lagi. Begini saja bisa kan? Aryo sesinta itu padaku. Bisa ketemu sekali saya? Dia pasti luluh padaku. Nona Risa, karena kau sudah sadar kalau kau yang salah, pasti kau juga tahu kalau perceraian bukan cuma lewat kesepakatan, ada juga yang lewat putusan pengadilan. Pak Aryo bilang, kalau kau nggak setuju, dia akan minta aku ajukan gugatan. Dia bahkan nggak berniat langsung bicara padaku soal ini. Pak Aryo nggak mau ketemu kau. Semua yang harus dikatakan sudah ada di surat. Itu yang dia sebut surat. Dia cuma kasih 2 kalimat saja. Pokoknya aku nggak akan tanda tangan. Surat cerainya sudah aku sobek. Aku mau ketemu dia langsung. Pak Aryo sudah pesan, katanya, surat cerai yang pertama pasti kau sobek. Makanya, dia siapkan 2 lembar. Nona Risa, kalau kau mau, kau bisa sobek berapapun. Surat cerai itu. Pak Aryo sudah pastikan bisa sediakan berapapun. Kalau capek sobek, bisa cetak lagi. Biayanya ditanggung Pak Aryo. Maaf, tadi sikapku kurang sopan. Bisa nggak kau kasih tahu di mana Aryo sekarang? Maaf, aku beneran nggak tahu. Begini saja. Kasih tahu lokasi Aryo. Aku kasih kau 2. Enggak, aku kasih kau 100 miliar sebagai imbalan. Aku nggak bisa bocorkan, karena dia sendiri nggak mau kasih tahu. Ini cuma satu kasus. 100 miliar itu cukup buat kau buka kantor pengacara sendiri. Nggak perlu rekan kerja lagi. Bisa pensiun lebih cepat. Ini transaksi menguntungkan. Nona Risa, aku juga ingin kaya mendadak. Tapi, aku lebih ingin kaya dari kerja keras sendiri. Lagi pula, nggak tahu keberadaan Pak Leo. Setelah diberi tugas, dia cuma hubungi lewat telepon. Kalau gitu kasih tahu nomor teleponnya sekarang. Tetap bayar kau. Nomornya masih yang dulu. Aku sudah coba telepon dia hari ini. Sudah nggak ada yang angkat. Nggak ada lagi yang dibahas. Berapapun surat cerai kau cetak, aku takkan pernah tanda tangan. Gugat ke pengadilan, terserah. Kalau digugat, Aryo pasti datang ke sidang. Aku akan lakukan apapun supaya dia maafkan aku. Kita punya banyak perasaan dan kenangan bersama selama bertahun-tahun. Asal aku bersikeras nggak mau cerai, suatu saat nanti dia pasti kembali padaku. Nona Risa, sebenarnya Pak Leo sama sekali nggak perlu gugat. Ini cuma pilihan terakhir saja. Kalau bisa, dia masih berharap bisa cerai baik-baik. Misalnya pisah rumah 2 tahun. Proses hukum pengadilan anggap hubungan rusak. Putuskan cerai tanpa kalian hadir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin setega itu padaku. Kami dulu segitu saling cinta. Cuma karena satu kesalahan, dia mau buang aku. Dia beneran nggak mau ketemu aku sekalipun. Nona Risa, nggak ada gunanya kau bertanya padaku. Hukumnya memang begitu. Kalau kau rasa nggak adil, gugat saja hukumnya. Kalau begitu, asal aku bisa cari dalam waktu itu. Dan rujuk sama dia, Paris kan? Halo? Nona Risa, petunjukmu, sinyal ponsel Pak Aryo di lokasi terakhirnya. Terdekat. Kau bisa datang sekarang. Aku kesana sekarang. Aku nggak akan pernah cerai sama dia. Nona Risa, tenang dulu. Kalian sudah temukan dia? Mana dia? Ini semua salahku. Dia sebenarnya nggak hilang. Dia cuma nggak mau peduli sama aku.
Nona Risa, ponsel Pak Aryo tak ditemukan. Cuma satu kartu SIM. Cek, ini kartunya. Cuma kartu SIM saja. Ponselnya mana? Kami sudah periksa sekitar sini, nggak ketemu. Biar aku coba. Siapa yang punya pengisi baterai? Pinjamkan aku pengisi baterai. Aku isi baterai di mobil. Langsung aku kembalikan. Coba kau cek, masih bisa dipakai. Kartu SIM ini sudah lama, tercemplung di air. Terima kasih. Semoga Tuhan bantu. Harus bisa nyala. Kak Aryo, kau juga paham betul. Risa itu seperti apa? Dia suka kenang cinta lama dan gak enakan. Selama kau mau, dia pasti terus nafkahi kau. Tapi, ada beberapa hal perlu diperjelas. Dalam hubungan, gak ada istilah duluan atau belakangan. Tapi, andai dia bertemu aku dulu, sekarang mungkin kalian cuma teman lama yang sudah seperti orang asing. Pria harus tahu cara buat hubungan seru. Kalau terlalu polos, wanita bosan, hilang rasa. Usia muda tidak istimewa. Kebutuhan Risa di bagian itu besar sekali. Sedangkan aku, lagi di umur yang panas-panasnya. Aku lebih bisa buat dia puas daripada kau. Tara, ini kalung yang Risa kasih ke aku, dia juga buat sendiri. Kak Aryo, kau mengerti maksudku, kan? Kami beneran saling cinta. Asal kau setuju, rumah itu buatmu saja. Anggap uang pisah. Karena Risa akan kasih yang baru. Aku mau pulang dulu. Soal Aryo, tolong kalian terus cari dia. Halo? Di mana kau? Aku ada perlu. Datang ke rumahku bentar. Kapan? Sekarang? Yang ini, yang itu juga. Turunkan semuanya. Jelek sekali. Mau kan, Sung? Lebih baik beli lukisan mahal ternama. Siapa mau lukisan jeleknya? Oh, karpet ini diganti juga. Nanti aku kasih tahu mereknya. Buatan tangan khusus yang paling mahal. Kalau tidak, teman-teman datang pasti kira aku bohong. Cabut semua bunga di luar. Ganti yang paling mahal. Risa, kenapa baru datang? Sudah tahu, mau rayakan di mana nanti malam. Menurutku, lebih baik di sini saja. Toh, aku tuan rumah di sini. Oh, mana kokinya? Aku mau pesan makan. Apa yang kau pakai itu? Aku dapat dari lemari. Bagaimana? Cocok sama aku, kan? Aku sudah sari-sari. Ini yang paling pas. Itu baju yang kubeli buat Aryo. Dia saja belum pernah pakai. Justru makin bergairah, kan? Risa, kita. Risa, kau sedang apa? Risa, kau sedang apa? Mau lagi, ya? Aku mengerti maksudmu. Kenapa harus kasar begitu? Kau nggak pantas pakai bajunya, tapi juga nggak pantas sentuh barangnya. Bukannya kau selalu suka aku begini? Kalau punya malu, harusnya kau nggak kirim pesan begitu ke Aryo. Apalagi diam-diam foto kita bersama. Dari awal kita ingatkan, jangan pamer di depannya. Kau yang buat dia pergi. Kau bicara apa? Mana mungkin aku kirim pesan begitu ke Aryo?
Aku saja mati-matian, hindari dia. Apa dia tahu sesuatu? Masih saja bohong. Dulu aku salah menilai. Aku kira kau tahu statusmu. Kau itu cuma mainanku saja. Masih berani mimpi. Bagiku, kau nggak ada apa-apanya dibanding Aryo. Aryo tinggalkan aku karena Faris. Asal aku usir Faris, Aryo pasti maafkan aku. Pasti dia sembarang mengarang dan fitnah aku. Lisa, kau mau apa sebenarnya? Bukannya harusnya dia langsung minta cerai? Aku bukan sengaja bohongi kau, Lisa. Aku cuma takut kau marah. Maafkan aku kali ini, ya? Kau terlalu cinta padaku. Atau terlalu cinta statusku. Sekarang harta keluarga biasa. Kau paling tahu. Lisa, waktu yang akan buktikan. Masa kau nggak tahu aku beneran tulus atau enggak? Biar aku bisa bersamamu. Kau kira Aryo itu tulus sama kau? Seorang pria kalau beneran tulus pasti bisa cemburu. Tapi dia sama sekali nggak pernah balas aku. Aku begini demi kebaikanmu. Biar kau sadar, mana mungkin aku nekat kirim foto ke dia. Kalau dia sebarkan, Diam. Kau nggak berhak kritik Aryo. Kalau tersebar, bukannya itu yang kau mau? Kau foto aku dengan jelas. Tapi kau sendiri terlalu hati-hati muka tak kelihatan. Jangan kira aku tak tahu. Kau ingin pojokan aku begini. Ya kan? Lisa, Bawa pergi orang yang harusnya nggak ada di sini. Lisa, maafkan aku kali ini saja. Lisa, ya. Lisa, kau yang suruh aku datang. Kau suruh pergi, aku pergi. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Kau nggak boleh begini pada aku. Lisa, lepaskan aku. Lisa, meski nggak ada aku, suatu saat dia tetap akan ceraikan kau. Ini benaran bukan salahku. Pria ini kenapa? Cuaca dingin begini malah lari keluar. Telanjang dada gitu. Anak muda, mainnya gila sekali. Buat malu saja. Kau nggak dengar? Dia bilang dia buat orang cerai. Pasti dia dipukul, diusir. Sama istri aslinya. Pria ini ganteng, kok tak tahu malu. Masih lengkap, bisa kerja kan? Malah jadi simpanan orang. Bu Risa, oke, aku pergi sekarang. Tapi, setidaknya kasih aku baju. Bu Risa, Hak Forest. Aku nggak mau dengar soal dia lagi. Lisa, kau kira aku peduli? Kalau bukan karena kau gampang digoda, mana mungkin aku mau denganmu? Kau akan menyesal. Semua wanita memang munafik. Kau terus-terusan bilang, Aryo itu cinta sejatimu. Nyatanya, kau masih main pria lain di luar. Jangan sok setia, sampai bohongi dirimu sendiri. Apa lihat-lihat? Awas, aku lapor polisi. Kau kira kita mau lihat? Kosin Pano rusak rumah tangga orang. Sudah dipermalukan dan diusir, bukannya cepat pulang, malah malu-maluin di sini. Benar. Benaran nggak tahu malu. Harusnya punya harga diri. Orang malu, kena masalah, takkan muncul di sini. Siapa yang bilang? Siapa bilang aku simpanan? Kalau bukan simpanan, apa namanya? Kalau wanita itu sayang padamu, masa biarkan kau bugil di jalanan? Cuma mainan, tapi anggap dirimu yang utama. Rumah di sini harganya mahal. Jangan-jangan pria ini incar uang, malah nggak dapat apa-apa. Haha. Duh, masih muda, kerja yang benar, kan? Malah jadi simpanan, hancurkan rumah tangga. Dasar simpanan. Paman, kau mau jadi simpanan tapi nggak mampu. Sih, malah bilang aku simpanan. Jangan-jangan kau yang nggak jago di ranjang, nggak bisa puaskan istrimu. Dan diselingkuhi? Sih, lebih baik daripada kau. Bugil diusir orang begitu.
Minggir, jangan sentuh aku. Kalian, siapa yang mau bantu aku? Aku akan tidur sama dia. Bisa pria atau wanita. Berhenti dan lihat saja keributan di sini. Masa mau urus pria semurahan ini? Dia muda, bisa tawarkan tubuh jadi barter. Dia pasti nggak punya malu. Dasar pria murahan. Benar. Bisa jadi dia kena penyakit kelamin, makanya diusir wanitanya. Jangan-jangan mau balas dendam ke masyarakat? Kita harus cepat lapor polisi. Ayo, pergi. Halo, Bu Risa. Pak Faris nggak masuk kerja. Ku kirim surat pemecatan via telepon. Tapi Pak Faris minta kompensasi. Jangan kasih spacer pun, langsung pecat. Boykot jadi sama industri. Video Pak Faris selingkuhan viral. Tanpa kita boykot pun, dia nggak ada tempat lagi. Soal Aryo, sudah ada perkembangan? Kami sudah sebar info. Carey Park Forest. Beberapa hari lagi harusnya ada kabar. Aryo, di mana kau sebenarnya? Halo? Yurisa, saksi mata di bandara bilang. Lihat Pak Aryo naik pesawat. Aku sudah cek semua penerbangan hari itu. Nggak ada nama Aryo. Mungkin saja, saksi matanya salah lihat. Sepertinya orang yang mirip Pak Aryo. Petunjuk ini nggak berguna. Tunggu. Jangan lepaskan satupun petunjuk. Saksi matanya bilang, Aryo naik penerbangan kemana? Sepertinya ke negara Nawe. Cepat belikan aku tiket ke negara Nawe. Ada orang? Aryo? Siapa kau? Oh, Kari suamiku. Namanya Aryo Yeza. Beberapa hari ini kami salah paham. Aku perlu Kari dia, jelaskan. Di sini nggak ada orang yang kau cari. Namanya Aryo Yeza. Oh, nama Inggrisnya Mike. Alden Mua penyewa di sini. Bukan orang yang kau cari. Kau salah orang. Alden Mua. Yakin nggak salah ingat? Ya sudah kalau nggak percaya. Tunggu sebentar. Ini, anggap saja tip buat dia. Bisa tahu kapan tepatnya dia mulai tinggal di sini? Selama ini, dia pernah ketemu orang lain nggak? Dia datang seminggu yang lalu. Biasanya dia jarang keluar. Oh, iya. Dia suka melukis. Dia bahkan kasih aku lukisan. Bisa bawa aku lihat lukisan itu? Ini lukisannya. Ini lukisan Aryo. Aryo paling suka melukis. Bu Risa, kau yakin ini lukisan Pak Aryo? Benar juga. Aku bahkan nggak tahu gaya lukisan Aryo. Bagaimana bisa yakin ini lukisan Aryo? Aku memang terlalu gak perhatian sama dia. Bu Risa. Bu Risa, beberapa hari ini kau nggak cukup tidur. Badanmu bisa kolaps. Sayang, aku baru selesai melukis. Kau bawa dan gantung di kantormu, oke? Oke, besok aku bawa ke kantor. Aryo suka sekali melukis. Kenapa aku nggak lebih peduli sama hobinya? Aku memang terlalu nggak peduli. Aku bukan istri yang baik. Bu Risa? Aku kenapa? Bu Risa, kau pingsan. Dokter bilang kau kelelahan. Harus banyak istirahat. Aku nggak apa-apa. Ada kabar soal Aryo?
Kami sudah periksa. Penyewa terdaftar bernama Alden di rumah itu sesuai data penerbangannya. Dia bukan Pak Aryo. Aryo, di mana kau sebenarnya? Bu Risa, ada kabar dari dalam negeri. Katanya ada yang lihat Pak Aryo di kota Depok. Aku mau keluar rumah sakit. Kita pulang. Bu Risa, tunggu tim pastikan info. Baru pulang. Ada kabar soal Aryo belakangan ini? Nggak ada. Pengumuman orang hilang baru sudah kami sebar. Tapi sementara ini belum ada kabar. Sejak terakhir Bu Risa tertipu di kota Depok, kami harus saling siap kabar. Sampai sekarang belum ada info yang valid. Sekarang Bu Risa makin jarang bicara. Dia juga nggak ke kantor, nggak mau dengar laporan kerja juga. Jangan-jangan psikisnya bermasalah. Apa dia kangen sampai sakit? Bu Risa sudah usir. Pak Faris keluar. Sekarang kejar suaminya mati-matian. Aduh, nggak bisa. Aku harus kasih tahu Pak Jeff. Jangan sampai ada masalah besar. Mana putriku? Di mana dia? Nona Risa terus di kamar lantai 2. Dia nggak mau diganggu. Dia sama sekali nggak keluar. Kalian? Nggak ada yang antar makan ke atas. Kami nggak bisa apa-apa. Dia juga nggak mau pintunya digedor. Nanti bisa dimarahi. Risa, kau sedang apa? Apa gunanya kau tulis semua ini? Kami sudah tahu masalahnya. Kau bisa-bisanya kau berbuat begitu. Ini salahku. Aku sakiti Aryo. Aku tergoda sama orang lain dan khianati dia. Harus kutulis ini sampai selesai. Biar dia tahu aku menyesal. Aryo nggak mau ketemu kau. Meski kau penuhi ruangan ini dengan surat maaf, apa gunanya? Kau harusnya bilang langsung ke dia. Dia kan tahu. Asal aku isi semuanya sampai penuh, dia pasti tahu. Dia bilang sama aku di mimpi, kalau aku tulus, dia akan maafkan aku. Aryo, aku salah. Kau pasti maafkan aku. Asal aku penuhi buku ini, kau akan balik dan maafkan aku. Kumohon, jangan nggak makan minum demi ini. Kalau begini terus, kau bisa mati. Kau cuma mau minta maaf sama Aryo kan? Kalau gitu kau harus tunjukkan kesungguhanmu padanya. Begini saja, kau ikut acara pencarian orang. Daftarkan dirimu, minta maaf langsung padanya. Di depan kamera dan penonton. Minta maaf langsung sama dia. Depan kamera dan penonton. Benaran? Aryo bisa lihat aku? Acara ini sekarang lagi viral sekali. Kau CEO Grip Xandi. Pasti banyak perhatian. Mungkin bisa sampai ke Aryo. Aku hubungi sekarang. Aku akan lakukan apapun. Mau ikut acara pencarian orang viral itu. Bintang tamu episode terbaru. Baik, Bu Risa. Risa, penampilanmu nggak bagus. Naik panggung, tetap harus dandan cantik. Benar, harus tampil sebaik mungkin buat ketemu Aryo. Kalau dia lihat aku berantakan, pasti nggak suka padaku. Ibu, aku lapar. Oke, aku suruh pelayan. Bawakan makanan ke atas. Kok aku jelek sekali? Ibu, aku mau cuci muka dulu. Bantu aku ambilkan masker ya. Oke, Ibu siapkan buatmu. Duh, kalau tahu akan begini, kenapa aku lakukan itu? Nggak boleh yang ini. Aryo nggak suka. Aku pakai telur terbuka. Ini juga nggak bagus.
terlalu formal. Rok ini hadiah pertama dari dia buat aku waktu kami baru nikah. Dulu, setiap hari sebelum berangkat, kita selalu saling peluk, saling kecap. Aku yang salah. Aku yang sudah hancurkan semua ini. Bintang tamu episode ini Risa Petra, yang ramai dibicarakan. Cuplikannya viral di internet. Di episode ini, aku harus kulik lebih dalam, biar ratingnya pecah. Halo semuanya, hari ini Ciograf Friend hadir. Di acara ini, di episode ini, semua tahu Bu Risa sayang suaminya. Tapi kali ini, dia datang minta bantuan, cari suaminya. Sebenarnya, ada apa di balik ini? Yuk cari tahu sama-sama. Bu Risa, Anda sangat cinta suami. Beberapa hari lalu, pas wawancara, bahkan masih pamer kebucinan. Sekarang suamimu beneran hilang? Iya, aku nggak bisa temukan suamiku Aryo Yeza. Sebelum Pak Aryo pergi, ada yang aneh? Sebenarnya aku duduk di sini hari ini karena mau minta maaf ke suamiku Aryo Yeza. Aku yang ingkar janji. Dulu, waktu kami masih bersama, aku banyak berkata manis ke dia. Aku kira kita akan menua bersama, selalu saling sayang. Tapi, nggak sangka aku tak kuat godaan buat salah. Bu Risa terus terang sekali, sepertinya benaran menyesal dan ingin dimaaf sama Pak Aryo. Alasan Pak Aryo pergi sebenarnya ternyata karena pernikahan Bu Risa dan Pak Aryo lagi bermasalah. Soal masalah di pernikahan kami, semuanya itu salahku. Aku yang duluan selingkuh, makanya dia tinggalkan aku. Hari ini, aku duduk di sini, cuma mau dia kasih aku kesempatan buat dimaafkan. Dulu tak tahu menghargai, sekarang menyesal sudah telat. Sudah selama ini, masih nggak ada kabar Pak Aryo. Dianggap, oh kan, maafkan Bu Risa semudah itu. Bagaimana situasi sekarang? Sekarang di internet sudah ramai. Episode yang kau ikuti, pecahkan rekor rating. Kami bayar banyak buzzer. Bantu angkat namamu. Banyak netizen dukung. Di laman perusahaan buatmu. Kau berani minta maaf dan berubah. Ajak semua orang cari Pak Aryo agar kalian rujuk. Terus, ada kabar soal Aryo? Sekarang belum ada informasi yang valid. Tapi Pak Faris sudah tertangkap sama netizen. Katanya dia disergap di gang gelap, babak belur sampai masuk rumah sakit. Jangan sebut namanya di depanku. Oh baik. Saya ingatku, laman promosi perusahaan ada kolom video. Unggah video maafku di situ, tanpa batas waktu. Sampai Aryo ditemukan. Sepertinya kurang pantas. Ini bisa berefek negatif sekali buat citra perusahaan. Bukannya kau bilang, sekarang netizen dukung aku? Apa pengaruhnya? Pasang saja. Aku bilang gitu, jaga harga dirimu. Padahal di internet, mayoritas netizen huyat kau. Tukang selingkuh nggak tahu malu. Bu Risa dulu sepintar itu, kenapa sekarang sebodoh ini? Pasang di kantor pusat atau cabang, Semuanya. Beli semua slot iklan di media sosial, dalam negeri atau luar negeri. Headline dan halaman besar. Kalau ada info dia, hubungi aku. Oh, iya, cantumkan nomor telepon pribadiku. Bu Risa, sekarang di internet banyak berita palsu. Kalau cantumkan nomor pribadimu, terbuka, tarik banyak penipu. Kami bantu saring informasi agar lebih efektif temukan Pak Aryo. Cantumkan saja. Baiklah. Aku buat beberapa kue di rumah, mau bagi ke kau. Terima kasih. Sini, cepat duduk. Coba juga kopi buatanku.
Baiklah. Mike, kopimu selalu enak seperti biasanya. Apalagi setelah ditambah rempah oriental. Ada aroma yang khas sekali. Baguslah, kalau kau suka. Mike, kau masih muda sekali. Tapi gaya hidupmu jadul sekali. Jarang ketemu yang begini. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Aku lebih suka lingkungan tenang ini. Dengan begini, aku bisa lebih fokus berkarya. Baiklah, aku nggak bisa paham jalan pikiran para seniman. Oh iya, belakangan ini, di sosial media, aku lihat video. Isinya wanita yang minta maaf. Dia bahkan unggah foto pria yang mirip sekali sama kau. Dan juga nomor pribadinya. Aku penasaran, kau tahu soal ini? Oh, ya, kebetulan sekali. Mungkin karena mukaku pasaran, wajar saja ada yang mirip. Baguslah kalau bukan kau. Di sini nggak ada internet. Aku takut kau melewatkan sesuatu terkait dirimu. Aku cuma nggak punya komputer. Sekarang ponsel bisa dipakai internet. Kau kira aku isolasi dari dunia luar? Bisa baca berita dari ponsel. Baiklah, pikiranku yang terlalu dangkal. Tapi, kau bisa tinggal dengan tenang di sini. Sepertinya belakangan ini akan ada badai. Kota di sekitar sini, jalanannya pasti macet. Meski ada yang salah paham, kira kau orang itu, mereka juga nggak akan hubungi wanita itu dan buat kehebohan. Terima kasih buat kuenya. Halo, Info soal pengumuman orang hilang, beneran dapat imbalan besar? tentu saja. Oke, kirim 200 juta dulu. Nanti ku kasih tahu di mana kuliah dia kemarin. Gimana kau lihat dia kemarin? Cepat kirim uangnya. Kalau sudah masuk, baru aku kasih alamatnya. Uangnya sudah kukirim. Sudah masuk. Tempatnya di kota Haka, Lodi, Dermaga Ambo. Palsu lagi. Alamatnya saja nggak jelas. Apalagi Aryo paling nggak suka panas. Dia nggak akan ke sana. Halo, Bu Risa, aku sudah cek semua alamat yang kau kirim. Semuanya palsu. Beberapa hari ini, kau tertipu. Lebih dari 20 miliar. Kita lapor polisi. Biar dihukum. terserah. Bu Risa, lebih baik cabut saja nomor pribadimu. Biar tim perusahaan yang urus. Nggak bisa. Aku cari sendiri kabar Aryo. Bu Risa, belakangan ini masih banyak urusan bisnis. Anda harus tangani langsung. Lama nggak ke kantor. Sekarang aku nggak punya pikiran buat urus perusahaan. Bu Risa, Pak Aryo sudah pergi. Lama sekali. Mungkin dia nggak mau balik lagi. Nggak mungkin. Aryo nggak akan tinggalkan aku. Selama aku menyesal, Aryo pasti maafkan aku. Aryo pasti mau maafkan aku. Halo, Bu Risa. Halo? Ini Bu Risa ya, punya kabar soal Aryo. Bu Risa tertarik? Tertarik? Mau minta berapa? Aku tulus mau bantu Bu Risa. Nggak usah bayar. Nggak bisa jelaskan dari telepon. Aku kirim alamat, kita ketemuan saja. Oke. Bu Risa, ternyata beneran setia sekali. Aku sudah sampai. Kenapa soal Aryo? Hahaha. Kenapa Bu Risa terus berharap sama Pak Aryo? Aku punya banyak anak buah. Kalau engkau kesepian, kami semua bisa temani kau. Anak buahku ini mirip sekali
sama Pak Aryo kan? Asal Bu Risa mau. Dia bisa jadi pengganti Pak Aryo. Ini ya kau. Aryo, aku beneran menyesal. Di mana kau sebenarnya? Nona. Nona. Ah, gawat. Panggil orang. Nona pingsan. Anak ini kenapa nggak pikir panjang? Buat susah saja. Ini semua masalah yang dia cari sendiri. Bagaimanapun, ya Putri, kita sendiri. Sayang, minta bantuan teman lamamu. Biar dia cari Aryo. Kalau nggak ketemu Aryo, Risa bisa mati. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Pasien dehidrasi, kurang gizi. Makanya pingsan. Bayinya juga keguguran. Kok bisa begini? Pasien patah hati. Kondisinya parah banget. Kalau tak cepat diobati, dia bisa bunuh diri. Sayang. Ayo. Aku tahu memang Risa sudah sakiti kau. Tapi aku mohon padamu, demi dua orang tua yang selalu baik sama kau ini, kembalilah. Lihat Risa sebentar. Aryo, aku mohon, pulanglah. Tanpa kau, Risa nggak sanggup bertahan lagi. Aku nggak akan paksa kau buat maafkan Risa. Aku cuma minta kau mau balik dan lihat dia. Meski kau maki Risa, pukul Risa, kami nggak akan keberatan. Tapi aku mohon padamu, jangan abaikan Risa. Hari ini ulang tahun pertamaku di luar negeri. Harus agak spesial. Oh ya, dulu aku perhatikan datamu di pendaftaran. Hari ini ulang tahunmu. Kau punya rencana nggak? Aku bisa makan sendiri, tak ada yang lapar. Rencana apa lagi selain itu? Kebetulan sekali, hari ini di Kulta. Desi Hesti pulang malam ini. Kalau cuma kami berdua, agak sepi. Bagaimana kalau kita rayakan bersama? Oke. Oke, kalau begitu, nanti malam datang lebih awal. Cepat masuk. Aku bantu bawakan. Terima kasih. Ini semua adikku yang beli. Dia bilang, pulang nanti kita hias bareng. Sekarang cuma bisa kita berdua mulai. Nggak apa. Aku tak pernah hias begini, tapi bisa ku coba. Oke.
Entah apa. Yang Desi pikirkan. Tadi lupa beli lampu hias. Sudah lama keluar. Barang belum balik juga. Nanti jangan sampai dia bilang tersesat. Waktunya juga masih banyak. Yang penting nanti, dia sempat makan ayam panggang. Ah, ayam panggangku. Aku sudah beli lampu hias. Kau pasti Desi kan? Aku penyewa rumah kakakmu. Dia lagi masak ayam panggang di dapur. Sebentar lagi keluar. Masuk saja dulu. Desi, kenapa bengong di situ? Bantu angkat ayam panggangnya. Oh, oh, Terima kasih. siapa namamu? Aku Aryo Yezi. Kau bisa panggil aku Mike. Mike. Kau beneran penyewa rumah kakakku? Pondok kecil yang di sebelah rumah itu? Iya, Desi. Iya. Salam kenal Kak Mike. Aku juga mau. mari. Selamat ulang tahun. Cicipi masakanku. Oke. Ternyata kalkun gak enak sekali. Enak sekali. Masakan Kak Santi enak. Kak Mike. Lain kali coba pasta buatan Kak Santi. Enak sekali. Jadi gak sabar. Kau mau omong sesuatu? Kau masih ingat? Waktu itu, aku pernah cerita soal wanita yang buat video permintaan maaf itu. Hari ini aku lihat video itu lagi. Kali ini, dari ayahnya. Wanita itu lagi susah. Anaknya sudah gak ada. Dia sendiri juga sekarat. Ayahnya sampai sujud, mohon agar pria itu balik lagi. Memang kasihan sekali. Kalian lagi bicarakan apa? Gak apa-apa. Cuma lagi bahas video orang curhat di internet. Kak, coba ini juga. Ini buatanku. Desi, salad ini kau cuma siram mayones, langsung bilang buatanmu? Kak, Biskuitnya sudah matang. Cobalah. Enak sekali. Oh, iya. Hari ini ulang tahun kalian. Aku sudah siapkan hadiah. Ini punyamu. terima kasih, Kak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Happy. Nggak tahu Kak Mike juga ulang tahun hari ini. Aku nggak siapkan hadiah. Anak bodoh. Sudah kusiapkan. Terima kasih. Kau mau jadi pacarku nggak? Kau tak kenal aku. Berani ajak pacaran? Mike,
Jangan tersinggung, aku dan adikku dari kecil tinggal di luar negeri. Dia itu, pemikirannya kebarat-baratan. Bergaulnya, kau anggap bercanda. Jangan anggap serius. Aku nggak bercanda. Aku beneran suka sama Kak Mike. Aku mau dia jadi pacarku. Sudahlah. Hari ini, terima kasih sudah jamu aku. Ulang tahunku hari ini, kurayakan dengan bahagia. Tapi, hari sudah mulai malam. Aku pulang dulu. Aryo, aku mohon, pulanglah. Aryo, Risa itu satu-satunya putriku. Mulai sekarang, ibu akan anggap kau seperti putra kandung sendiri. Aryo, kau sudah panggil aku ayah. Artinya, kau sudah seperti putra keluarga Petra. Sekarang, kau juga dapat bagian di grup Sandy. Orang tua Risa selalu baik sekali sama aku. Nggak sangka kali ini, mereka berlutut minta maaf padaku demi Risa. Tadinya aku pikir, seumur hidupku, takkan ketemu Risa lagi. Sepertinya, aku harus pulang sekali lagi, buat benar-benar akhiri semua ini. Kebetulan sekali. Gak sangka ketemu kau lagi. Aku antar gratis. Bro, kau Pak Aryo yang dicari sama grup Sandy itu kan? Sebulan lalu, kau viral sekali. Hampir seluruh negara Huna tahu ceritamu. Menurutku, wanita selingkuh. Gak pantas dimaafkan. Bro, aku dukung kau. Terima kasih. Pak Aryo sudah pulang? Bira, Risa ada di rumah. Nona lagi di rumah sakit. Aku kabari Nona dulu. Gak usah, kasih tahu saja. Dia ada di rumah sakit mana? Nona pernah berpesan, kalau Pak Aryo pulang, harus langsung kabari dia. Aku telepon dia sekarang. Risa sudah begitu padaku, kenapa masih memikirkannya? Dia paksa ketemu. Oke. Kasih tahu Risa sekarang. Bilang saja, aku sudah pulang. Aku tunggu dia di dalam. Baik. Mana Aryo? Pak Aryo lagi tunggu Nona di ruang tamu. Lisa, pergilah. Bukannya kau selalu pengen ketemu sama Aryo? Kalau dia lihat kondisimu sekarang ini, pasti akan sedikit luluh. Aryo itu anak baik. Tapi, sepertinya Risa gak bisa balikkan hati Aryo lagi. Aku harap Aryo dan Risa bisa baik-baik. Biar Risa lupakan ini. Dan lanjutkan hidupnya tenang.
Aryo, kau sudah pulang. Bu Risa dulu ceria dan berwibawa. Baru sebulan sudah berubah begini. Kalau bukan karena hargai orang tuamu, aku nggak akan balik. Di surat yang kutinggalkan, sudah jelas kan? Aku nggak ngerti kenapa kau masih paksa aku balik. Aryo, aku tahu aku salah. Aku juga sudah dapat ganjaran. Aku hancurkan reputasi Faris dan usir dia dari perusahaan. Anakku dan dia sudah nggak ada. Kau bisa maafkan aku kan? Kalau maafkan kau, bisa tenangkan kau. Maka aku maafkan. Kau sudah maafkan aku. Sudah kuduga, hubungan kita selama ini, kau nggak mungkin setega itu. Jadi, aku sudah boleh pergi kan? Pergi? Aryo, kau mau kemana? Tentu saja balik. Ke tempat asalku. Bukannya kau sudah maafkan aku? Bukannya harusnya kau tetap di rumah kita? Rumah? Rumah apanya? Kau masih nggak mau maafkan aku? Nyonya Risa, kau pelupa sekali ya. Pengacara sudah beri surat cerai. Padamu, kan? Meski kita masih suami istri resmi, tapi pisah rumah. Pengacara pasti sudah jelaskan padamu, kan? Aryo, kembalilah. Aku tahu aku sudah khianati kau. Kau benci aku. Asal kau maafkan aku. Ku beri semua maumu. Risa, kita sudah selesai. Pisahlah baik-baik. Aku harap kita bisa hidup tenang masing-masing. Aku juga harap kau bisa sayangi dirimu sendiri. Jangan buat paman dan bibi khawatir lagi. Nggak bisa, Aryo. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Demi hormati orang tuaku. Bisakah kau? Risa, jangan jadikan orang tuamu alat tawar. Ini akan rusak citra terakhirmu di hatiku. Bukan, Aryo. Aku nggak maksud pakai orang tuaku buat ancam kau. Aku cuma ingin kita balik saat bahagia dulu. Waktu kita masih sekeluarga. Bukannya kau yang rusak. Semua itu, sekarang kau mau balik. Memangnya bisa? Aryo, katakan, apa yang harus kulakukan biar kau maafkan aku? Anak. Aku mau punya anak sama kau. Bukannya kau selalu ingin punya anak? Dulu aku selalu ingin punya anak. Tapi kau bilang sibuk kerja. Bisa pengaruh ke tubuhmu. Kelihatannya, kau cuma lebih sayang dirimu sendiri. Surat cerainya, pengacara akan kirim padamu lagi. Aku harap kali ini kau bisa tanda tangan. Jangan berharap lagi. Hal memalukan antara kau dan Faris, kuanggap tak pernah terjadi. Begitu aku di dekatmu, aku mual. Di hatiku, kau sudah kotor. Jangan pergi, Aryo. Paman, Bibi, Aryo, Risa, yang bersalah padamu. Aku juga nggak berharap kau maafkan dia. Aku mau kalian bicara baik-baik. Anak ini, jangan biarkan dia kepikiran aneh. Terima kasih, Aryo. Yang penting kau sudah mau balik. Bagaimana obrolan sama Risa? Paman, Bibi, aku sudah jelaskan semuanya ke Risa. Aku harap kalian bisa nasihati dia. Biar dia berhenti berharap dan cepat tanda tangan surat cerai. Mulai sekarang, harusnya aku nggak ketemu Risa lagi. Aku juga harap Paman dan Bibi jangan buat aku susah lagi. Aryo, keluar ke Petra minta maaf. Ku beri 10% saham perusahaan milikku padamu sebagai kompensasi. Nggak usah. Paman, Bibi, jaga diri baik-baik.
Aryo, kau buat hidupku sengsara. Apa hubungannya penderitaanmu sama aku? Aku sudah mundur sesuai keinginanmu. Harusnya tanya Risa. Kenapa dia nggak mau sama kau? Kenapa kau nggak mati saja? Kalau kau mati, Risa bisa lupakan kau sepenuhnya dan kembali ke pelukanku. Dulu aku juga kira, karena kehadiranmu, Risa jadi direbut. Sekarang aku mengaji. Itu salahnya. Meski kau tak datang, ada orang lain. Kau cari dia sekarang, bujuk dia balik. Bukan malah cari aku. Aku dan dia tak ada hubungan lagi. Yang Risa cintai itu kau. Kalau kau pergi, hatinya juga ikut pergi. Meski aku bisa bahagiakan dia secara fisik, tapi aku nggak akan pernah bisa gantikan kau. Hanya kalau kau mati, barulah dia bisa benar-benar lupakan kau. Devi? Brengsek, berani ganggu Kak Mike, ku hajar kau. Desi? Sedang apa kau di sini? Kakak bilang, kau pulang ke negaramu. Aku pasang program pelacak di ponselmu. Kau nggak marah, kan? Kau sudah tolong aku, mana mungkin aku marah? Sepertinya Sinta pernah bilang, si Desi ini juga seorang peretas. Nanti lebih waspada sama dia. Kau perusak rumah tangga itu kan? Begitu lihat, langsung tahu kau itu simpanan nggak berguna. Kalau berani pukul Kak Mike lagi, nggak akan kubiarkan kau. Aryo, kenapa? Kenapa? Kenapa semua tertarik dan baik padamu? Apa kurangnya aku dibanding kau? Apa kurangnya aku dibanding kau? Sudah tahu kau pura-pura polos. Tapi Lisik, atas dasar apa kau bandingkan sama Kak Mike? Kak Mike, bawa aku makan enak. Katanya di dalam negeri banyak makanan enak. Aku mau coba semua. Yang enak di negara ini, kau mau coba semua. Berarti butuh bertahun-tahun. Aryo. Aryo, kau nggak sopan sekali. Pergi nggak pamit sama temanmu dulu. Kalau bukan karena si wanita itu Risa, telepon aku cari kau. Aku sama sekali nggak tahu kau sudah kabur dari Risa. Waktu itu, perginya buru-buru. Nggak bawa ponsel. Aku yang salah. Hari ini, kita minum sama-sama. Hahaha, jangan sungkan. Menurutku, harusnya kau tinggalkan Risa dari dulu. Demi dia, kau nggak bergaul sama kami lagi. Waktu itu, padahal kau yang terbaik dari jurusan seni. Demi menikah sama Risa, malah tinggalkan pendidikanmu. Semua sudah berlalu. Aku dan Risa nggak ada hubungan lagi. Habis kau pergi, Risa masih saja telepon aku. Jadi, aku marah ya bisa-bisa. Kau pergi, dia baru stok romantis. Cik. Terima kasih, sobat. Hubungan baru. Ini, Desi Hesti. Adik yang ku kenal dari luar negeri. Desi, ini teman baikku. Di dalam negeri, Kevin Chauka. Desi. Halo. Kak Kevin, Kau sudah panggil aku kakak? Kalau ada masalah, langsung bilang padaku. Meski lewati api dan neraka, akan kubantu. Sudahlah, ayo, makan. Desi lapar. Aryo. Dia siapa? Siapa dia? Bukan urusanmu. Aku sudah bilang padamu dengan jelas. Aku harap kau nggak datang lagi dan usik hidupku. Ngeliat, Aryo nggak sambut kau? Silakan pergi. Aryo. Pasti demi balas dendam padaku. Kau sewa orang ini buat aku marah, kan? Aku terima balas dendammu. Asal kau biarkan aku di sisimu. Risa, kau gila ya? Ini adiknya Aryo. Risa, pergilah. Aku nggak mau lihat kau lagi. kau itu mantan istrinya, Kak Mike. Ya? Sekarang akulah pacar Kak Mike.
Kau mulai sekarang jauhi Kak Mike. Dia nggak mau lihat mantan istri tukang selingkuh sepertimu. Mantan istri? Aku dan Aryo belum cerai. Kami suami istri yang sah. Kaulah yang pelakor. Risa. Mari kita saling menghargai. Kau selingkuh saat menikah. Aku bisa gugat kau, biar kau keluar tangan kosong. Apa hakmu bilang kau masih istriku? Aryo, aku rela kasih semua saham grup Sandy buatmu. Jangan ceraikan aku ya. Ayo kita pergi. Aryo, kau beneran gak mau maafkan aku ya? Aku gak bisa tanpamu. Beneran sudah melepas? Sekali selingkuh, nggak bisa dipercaya lagi. Ini baru sahabatku. Tapi, aku lihat, Risa tak akan menyerah segampang itu. Kali ini aku pulang juga. Hargai orang tuanya. Jelaskan ke dia. Urusan perceraian, mungkin aku nggak akan balik lagi. Nggak balik lagi? Nggak. Aku lebih suka tinggal di luar negeri. Lingkungannya tenang. Belum pasti. Dulu pergi. Aku bilang tak akan balik. Tapi sekarang aku di sini. Tapi, bagus juga. Kalau aku senggang, aku akan keluar negeri cari kau. Ayo. Aku belum kenyang. Aku tahu satu tempat bagus. Ayo, aku bawa kalian makan enak. Pak Aryo, waktu itu, Nona Risa menolak tanda tangan surat cerainya, tapi semua orang tahu perselingkuhannya. Kita gugat ke pengadilan, pasti menangkan kasus. Bantu Pak Aryo, dapatkan surat cerainya. Aku cuma ingin pisah secara damai. Pak Aryo, kali ini situasinya beda sama sebelumnya. Kita bisa buat Nona Risa keluar tangan kosong dan ambil semua hartanya. Nggak usah. Aku pilih Risa bukan. Karena hartanya. Aryo, sudah kuduga perasaanmu padaku itu murni. Perasaanku padamu juga nyata. Nona Risa, kali ini setue. Permintaan klienku, cerai secara sukarela. Sudah kubilang, aku nggak akan mau cerai. Nyonya Risa, aku harap kali ini kau bisa setujui permintaan klienku. Cerai secara sukarela. Sudah aku bilang, aku nggak akan mau cerai. Nona Risa, harusnya kau tahu jelas, klienku bisa saja ajukan gugatan cerai. Kau juga tahu, perselingkuhanmu itu fakta. Kau sendiri yang mengaku, kami nggak perlu kasih bukti. Jadi, meski kau nggak mau cerai, nggak ada cara buat menahan juga. Aryo, bilang padaku, bagaimana kau nggak mau cerai? Apapun permintaanmu, kukabulkan. Risa, aku pasti akan cerai. Mungkin kau sudah lupa semua janji nikah kita. Tapi aku nggak lupa. Kalau kau nggak tanda tangan hari ini, aku akan gugat ke pengadilan. Saat itu, kami pasti dapat surat cerainya. Aryo, lihat foto-foto yang kau bakar sudah kuperbaiki. Kita baru bakaran, foto di sekolah. Ini juga. Ini juga. Foto-foto ini cuma ingatkan aku bayangan. Kau dan Faris di mobil, di kantor, bahkan di ranjang kita bermesraan. Buat aku jijik. Aku tahu. Aku tahu. Kau anggap aku kotor. Kita bisa coba transplantasi.
Tanpa kontak fisik pun tetap bisa kasih kau keturunan. Risa, kita sudah berakhir. Nyonya Risa, karena kau nggak setuju cerai, maka klienku akan gugat ke pengadilan. Oke. Aku setuju tanda tangan. Tapi, aku masih punya satu permintaan. Aku masih punya satu permintaan. Permintaan apa? Aryo, temani aku ke tepi sungai sekali lagi. Oke. Ayo, kita pergi. Kak Mike, kau sudah resmi cerai kan? Apa aku boleh kejar kau terang-terangan sekarang? Aku dan Risa mau pergi ke suatu tempat. Kau tunggu aku di hotel saja, oke? Nggak mau, Kak. Selingkuhan itu masih ikuti kau. Aku mau lindungi kau. Memang susah lepas ya. Jangan takut, negara ini aman. Waktu itu dia sudah dikasih pelajaran. Kalau dia masih berani, kita lapor polisi, biar dipenjara. Aku nggak peduli. Aku akan selalu lindungi Kak. Aku sudah belajar bela diri loh. Aryo, Faris ganggu kau. Aku suruh kasih dia pelajaran. Gak apa-apa, aku pergi sebentar lagi. Dia gak akan bahayakan aku. Aryo, kau beneran mau pergi? Benar. Kakak mau bersamaku pergi dari mantan istrinya. Aku sudah cek. Kau sama sekali bukan pacar Aryo. Aryo sama sekali nggak suka. Gadis macam kau. Sudahlah, bukannya kau mau ke tepi sungai. Kita cepat pergi. Kalau waktu itu, aku nggak kenal sama Faris. Apa sekarang kita masih hidup bahagia bersama? Meski nggak ada Faris, pasti ada yang lain. Jadi setelah 7 tahun, hatimu dari awal nggak di rumah. Aku menyesal. Aku kira aku bisa tutupi semuanya. Tapi nggak sangka rahasianya akan terbongkar. Aku yang langgar janji kita. Apapun kau bilang sekarang, nggak ada guna lagi. Semoga kau temukan kebahagiaanmu. Setelah hampir mati sekali, baru lihat isi hati. Kenikmatan fisik tak akan pernah sebanding sama kebersamaan emosional. Kau penuhi hatiku. Tak ada ruang lagi. Mungkin saja. Hatiku sudah pergi darimu. Risa, aku lebih baik nggak pernah ketemu kau dari awal. Sampai jumpa. Aryo, Nggak akan jumpa lagi. Minggir. Panggil ambulans. baguslah. Masih bisa ketemu kau. Kenapa kau tolong aku? Brengsek. Beraninya tabrak kakak. Ku hajar kau. Sialan. Orang
orang ini sengaja kan? Dia jelas mau tabrak orang. Nggak dengar gadis itu bilang apa? Orang ini sengaja mau membunuh. Cepat lapor polisi. Kenapa kau tolong aku? Ini utangku padamu. Sekarang, aku beneran sudah maafkan kau. Halo? Polisi? Kecelakaan mobil di tepi sungai. Cepat datang. Tuhan tolong, jangan sampai Risa kenapa-napa. Paman, Bibi, maaf. Ini semua karenaku. Risa jadi terluka. Bukan salahmu. Ini semua ulah Risa sendiri. Ini balasannya. Risa selamatkan aku. Ditabrak mobil. Mau bagaimanapun, aku tetap harus tanggung jawab. Gak usah terlalu merasa bersalah. Ini keputusan yang Risa ambil sendiri. In your eyes, I find my peace, a love so sweet. Dokter, Risa nggak apa-apa. Orangnya selamat, Every smile, tapi kedua kakinya hancur parah. Ada kemungkinan bisa lumpuh. Hah? Risa, hand in Dokter, harus selamatkan. Berapapun biayanya. Kaki anakku. a love, a melody. Aku akan berusaha. dia nggak boleh lumpuh. Aku mohon, Dok. Aku mohon. Minta tolong ya. Bibi. Bibi, tenanglah. Risa pasti baik-baik saja. You're the river to my ride. Together we'll stand the test of time. In your arms, Sudah sadar? Bagaimana rasanya? Agak sakit. Dokter bilang, kemungkinan kakimu nggak bisa berdiri lagi. Mungkin inilah balasan buatku. Faris sudah ditangkap. Sengaja membunuh, akan dipenjara seumur hidup. Benih masa lalu jadi buah hari ini. Saya tergoda dia. Hari itu menentukan akibat yang kutanggung hari ini. Kakimu patah, salahku. Tenang saja, aku pasti akan rawat kau dengan baik. Terima kasih. Kalau dulu, aku pasti sudah tahan kau, nggak biarkan kau pergi. Tapi sekarang aku sudah berpikir jernih. Nggak harusnya aku tahan kau di sisiku. Masa depanmu jauh di sana. Jauh. Di tempat jauh. Kau pakai nama ini, artinya itu, kan? Sudah kuputuskan, aku akan kasih kau satu kesempatan lagi. Sudah aku putuskan. Aku nggak akan buat kau korbankan dirimu. Aryo, semoga kau bahagia. Kau beneran rela? Biarkan dia pergi. Nggak rela. Kak Mike, aku datang buat minum kopi. Sudah kusiapkan dari tadi. Pelan-pelan. Kenapa buru-buru? Kak, kau lagi gambar apa?